Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaya, saya biasa dipanggil Maya dari SD Negeri Palembang 01. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan menurut pemahaman saya. Ki Hajar Dewantoro memandang pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, penting dan tidak bisa terpisahkan dalam rangka membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan adalah upaya menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah sebagai bagian dari pendidikan dan merupakan suatu proses dalam memberi ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Untuk menerapkan pendidikan dan pengajaran, Ki Hajar Dewantoro memiliki semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarsa dan tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya di depan memberi teladan atau contoh yang baik. Contohnya sebagai guru atau pendidik, kita menjadikan diri kita sebagai contoh yang baik untuk murid atau untuk orang-orang di lingkungan sekitar kita. Misalkan kita menghendaki murid untuk disiplin dalam masuk sekolah tepat waktu. Kita sebagai guru sebaiknya memberi contoh dengan datang lebih awal dan tidak terlambat masuk sekolah. Selain itu, untuk kinerja kita sebagai seorang guru itu juga merupakan suatu contoh yang nyata akan ditiru oleh murid-murid kita untuk datang sebelum jadwal pelajaran dimulai. Ing madya mangunkarsa, yang berarti di tengah memberi semangat. Sebagai guru, kita harus bisa memberi motivasi atau menciptakan suasana kelas yang kondusif agar murid termotivasi untuk belajar. Murid diberi keleluasaan untuk mengembangkan segala potensi, bakat, dan minat yang ada di dalam diri murid tersebut, mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki. Namun, kebebasan yang mereka miliki bukanlah kebebasan yang semaunya sendiri tanpa aturan. Sebagai guru, kita tetap memberi arahan dan bimbingan agar mereka tidak hilang arah, apalagi sampai membahayakan diri. Tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Dalam hal ini, seorang guru bertanggung jawab dalam pekerjaannya untuk mendorong murid dalam mencapai tujuan pembelajaran secara berkelanjutan. Pelaksanaan tutwuri handayani dapat terlihat saat guru mengamati, mengikuti, dan mengarahkan murid untuk selalu mengimplementasikan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, diajarkan untuk bersopan santun. Implementasi murid adalah dia akan bersikap, berlaku sopan, dan bertingkah laku sebagai layaknya anak yang memahami norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sama juga saat bermain. Nah, saat bermain bagaimana dia menerima kekalahan dalam permainan itu. Dia tidak bersikap terlalu terpuruk, tapi juga tidak terlalu puas dan berbangga diri ketika dia mengalami kekalahan. Nah, itu adalah pengimplementasian dari semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Saya memandang diri saya sebagai pembelajar, yaitu sebagai guru, dan murid sebagai pembelajar. Jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa konsep yang relevan dengan peran kita dalam proses pembelajaran.
Yang pertama, sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengembangkan konsep sistem Among yang menekankan pada pembentukan manusia seutuhnya. Metode ini tidak mengandung unsur perintah dan paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi murid agar berkembang optimal baik secara lahir maupun batin. Hubungan emosional yang kuat antara guru, murid, dan orang tua menjadi fokus dalam sistem Among. Yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa sifat dan bentuk manusia timbul karena pengaruh kodrat alam, sedangkan isi dan irama sangat berkaitan dengan zamannya dan pribadinya. Pendidikan hanya memperhatikan keseimbangan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, tentang tripusat pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengakui 3 pusat pendidikan yang paling berperan dan saling berinteraksi adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ketiga ini akan sangat mempengaruhi karakter dan pengetahuan murid. Maksudnya adalah sebagai pembelajar kita harus menghormati, menghargai murid sebagai individu yang unik. Dikatakan unik, kenapa? Karena individu itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang bisa ditonjolkan dan tidak bisa diperbandingkan dengan murid yang lain. Kemudian yang kelima adalah budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya budi pekerti dalam pendidikan. Selain sebagai pengetahuan akademis, karakter dan pendidikan moral juga perlu diperhatikan agar murid tumbuh menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian bermain itu merupakan kodrat anak. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memahami pentingnya bermain dalam kebutuhan perkembangan anak. Bermain bukan hanya sekedar hiburan, melainkan merupakan suatu sarana pembelajaran yang efektif. Karena bermain sendiri itu merupakan kebutuhan anak.